wajibuna nahwar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus. Jadi sebagaimana kita ketahui, Rasul itu banyak. Utusan Allah itu banyak. Tidak hanya satu. Akan tapi yang terakhir yang kemudian Allah menegaskan dalam ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum dinakum, ya, bahwa hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian, yaitu al-Islam. Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus. Baik, kita akan mulai ya. Ini sebenarnya sudah materi ini sudah lama pengen kita sampaikan, akan tapi baru sekarang. Tapi waktu itu kita dahulukan, kita kirim dulu ke grup biar apa? Biar menjadi menggerak. Cuma kadang-kadang ada di antara kita yang belum tergerak untuk bisa mengkaji, walaupun sudah sedemikian rupa diberikan kunci-kuncinya. Yang pertama ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, paling ujung itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tadi disampaikan bahwa di sana tidak hanya Rasul itu single, satu utusan. Tapi kalau jamak rusul, maka kalau di Al-Quran kita akan ketemu istilah rusul dan rasul. Bedanya ada wawunya. Kalau rasul itu maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ra sin lam rusul bacanya, nggak ada wawunya, itu artinya utusan-utusan Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Kalau kita berbicara tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita rujukannya adalah apa yang dikatakan oleh Allah, firman Allah dalam surat tadi yang di pojok itu 33 ayat yang ke-40 ya. Bunyinya begini. Maka Muhammadun aban ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Allah Subhanahu wa taala, yang pojok itu ada angkanya ya, Quran surat 33 ayat 40. Nanti silakan di-share ulang Pak Ferry, biar kalau ada kesempatan dibuka di rumah untuk pengen lihat lagi ayatnya. Ini kita sampaikan secara singkat agar ada motivasi kita untuk mengetahui, sampai tujuannya adalah bagaimana bisa memunculkan rasa sayang kita kepada Rasulullah, sehingga janji Rasulullah yang itu adalah suatu kebenaran, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kamu cintai, itu akan terwujud untuk kita semuanya. Sehingga kita, walaupun mungkin amal-amal kita masih kurang-kurang, tapi karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kemudian Allah angkat derajat kita, ya. Jadi makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi rupanya Allah menjelaskan Rasulullah itu, ya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan khataman nabiyyin, dan akhir atau penutup dari para nabi. Nanti kajiannya akan luas sekali, karena ada beberapa orang setelah zaman Rasulullah itu ngaku-ngaku sebagai nabi, ngaku-ngaku sebagai utusan Allah, penggantinya, penerusnya Rasulullah. Sementara Allah sudah menegaskan secara tegas walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan khataman nabiyyin, dan akhir penutup dari para nabi, ya, para nabi. Jadi nanti kalau ada, makanya kemudian ulama sepakat sudah tidak ada lagi yang meneruskan sebagai nabi dan rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang setelah itu mengaku-ngaku, contohnya Musailamah al-Kadzdzab, dia ngaku-ngaku bahwa dia adalah nabi. Ada juga berikutnya beberapa paham-paham di India, mereka yang mengatakan sebagai nabi, bahwa Muhammad itu bukan nabi yang terakhir, ya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah selesai bahwa tidak ada. Makanya syahadat itu bunyinya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang pertama itu, kalau kita bisa memahami dalam konteks ini, maka kita akan posisikan bahwa Muhammad adalah Al-Mustafa. Kita sering ya, Mustafa kan, Habibil Mustafa, gitu kan? Mustafa artinya adalah orang yang terpilih. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak orang, beliaulah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi apa? Menjadi utusannya. Utusan apa? Untuk menyampaikan risalah. Apa risalahnya? Al-Quran dan Al-Islam. Sampai kemudian bahwa Rasulullah ini adalah, nanti akan dijelaskan hal-hal yang terkait dengan beliau, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, terus
setelah kita mengetahui bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan dan akhir dari Nabi, oleh karena itu risalah yang dibawanya adalah risalah yang terakhir. Sekali lagi, kalau kita berbicara Islam, maka tidak boleh ada referensi di luar dari Allah dan hadis Nabi, di luar dari Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang Islam, maka tidak boleh ada referensi di luar dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada buku-buku pendapat ulama, itu semuanya sandarannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang boleh kemudian, oh ini hal yang baru. Ya, yang baru. Makanya kemudian nanti akan kita jelaskan, kita akan lihat kaji bersama-sama. Oh ternyata seperti itu cara seorang mukmin harus mendalami agama Islam. Jangan sampai kemudian salah-salah. Sekarang ini kan mulai seliwal-seliwar ada baik di YouTube, di televisi, yang kemudian orang itu karena dianggap ada kekuatan lain yang nyata, sampai kemudian kadang-kadang wa iyadzubillah, kita berlindung pada Allah, kita pun ikut-ikut kemudian mensekutukan Allah dengan apa? Dengan mengakui adanya hal-hal yang sebenarnya itu dalam konteks Islam adalah kesyirikan, ya. Percaya dengan dukun, percaya dengan jimat, percaya dengan macam-macam. Itu semuanya jangan sampai dalam kehidupan seorang mukmin dan dia meninggal dunia masih ada kepercayaan seperti itu. Karena kalau itu terjadi, itulah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, yang pertama sekarang setelah kita mengetahui Rasulullah Muhammad SAW itu seperti yang dijelaskan oleh Allah adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan akhir dari para nabi, maka kemudian kita memiliki hal-hal yang kita memiliki kewajiban pada Rasulullah. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Jadi karena Rasulullah Muhammad SAW itulah utusan Allah, maka yang pertama kali bagi seorang mukmin lakukan adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana bahwa seorang mukmin sholat, zakat, puasa, ada surga neraka, bahwa di sana ada balasan buat orang-orang yang bermaksiat, maka mereka itu nanti dia yang akan dihisab, akan dievaluasi, dan akan bahkan bisa kemudian ada azab yang namanya neraka. Ini semua adalah kabar yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, karena kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka yang pertama kali wajib buat kita adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan seluruh apa yang dibawa atau dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nanti bisa dilihat dalam Quran surat 39, ya. Surat 39 itu ayat ke-33 bunyinya begini. Ya, bunyinya begini. Ayat ke-33. Di Quran surat yang ke-39, surat ke-39 itu adalah surat Az-Zumar, ya. Bunyinya begini. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang dengan kebenaran, maksudnya Rasulullah, wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membenarkan Rasulullah, ulaika humul muttaqun. Dalam ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu siapa? Muhammad SAW, pembawa risalah, dan orang-orang setelahnya yang membenarkannya. Mereka itu orang bertakwa. Jadi kalau kita ingin termasuk orang-orang yang dikategorikan bertakwa, wasaddaqa bihi, maka hendaknya kita membenarkan semua apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nggak ada lagi tempat kita untuk ragu-ragu. Selama Rasulullah sudah mengatakan seperti itu, pasti benar. Pasti benar. Makanya ulama menjelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan sungguh Rasulullah itu kalau berbicara sesuatu, sungguh bicaranya itu bukan dari hawa nafsunya, akan tapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, akan tapi itulah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Itu yang pertama kali. Ini konsekuensi dari syahadah kita. Sekali lagi, ini adalah konsekuensi dari syahadat kita, ya. Jadi walladzi jaa bisidqi, dan orang yang telah membawa kebenaran dan membawa al-Islam, membawa risalah Al-Qur'an, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bi, dan kemudian orang-orang yang membenarkan setelah itu.
Berikutnya yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Setelah kita membenarkannya, kadang-kadang ada orang yang sudah tahu, oh ya itu benar, tapi kemudian dia tidak bisa atau belum melakukan apa yang sudah dia benarkan itu. Ya kan? Banyak orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, saya mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya mengakui Muhammad itu adalah utusan Allah. Akan tapi dia berhenti di tasdik. Dia berhenti di pengakuan itu. Padahal kewajiban berikutnya bagi seorang mukmin tidak berhenti di situ. Akan tapi melanjutkan ke yang berikutnya, yaitu ta'atuhu fima amar, mentaati atas apa yang menjadi perintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu seorang mukmin dia tidak akan bosan-bosannya untuk apa? Untuk mempelajari apa sih pesan-pesan Rasulullah. Dia bikin momen-momen dalam kehidupan, agenda kehidupannya itu ada momen di mana dia harus baca hadis-hadis Nabi. Oh, ternyata Rasulullah memberikan petunjuk, penjelasan tentang Al-Quran begini-begini. Ayatnya apa? Yang tadi pagi kita baca di surat subuh. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi kalau ada seseorang mengatakan saya mentaati Allah, tapi untuk Rasulullah ya sebagian-sebagian lah, itu belum dikategorikan orang yang beriman. Kenapa? Alan, Pak. Karena Allah menegaskan orang yang mentaati Allah itu adalah orang yang mentaati Rasulnya. Sekali lagi, kalau kita mau dikategorikan orang yang taat kepada Allah, maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita juga harus memahami dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Ya. Atiullah wa atiur rasul. Bahkan katakan, dan janganlah kalian setelah ayat itu tadi juga subuh kita bacakan, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah sekali-kali seperti orang yang mengatakan, ya kami mendengar, akan tapi pada dasarnya mereka tidak melaksanakan apa yang mereka dengar itu. Mereka mengatakan membenarkan, akan tetapi kemudian ternyata mereka tidak melaksanakan apa yang dia sudah dengar dan dia katakan benar itu. Ya. Suatu ketika ada seorang alim, seorang salafun soleh. Ini masya Allah. Sebenarnya saya pengen sampaikan dalam kajian tentang fikih doa, fikih untuk berdoa nanti. Moga-moga ada kesempatan kita mengkaji secara lebih komprehensif tentang bagaimana sih tata cara kita agar doa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya, suatu ketika ada seorang salafun soleh, seorang alim ulama di masanya. Beliau dikenal dalam banyak literasi dengan nama Ibrahim bin Adam. Orang tahu bagaimana kapasitas kesolehan dan keilmuannya. Makanya suatu ketika Ibrahim bin Adam ini lewat, ada kerumunan orang, ya. Begitu melihat, langsung karena antusiasnya, rasa sayang, rasa cintanya dengan seorang yang berilmu, ya, langsung didekati. Untuk apa? Untuk konsultasi. Masyarakat menanyakan, ya Ibn Adam, ya Ibrahim bin Adam, ya Imam, malana nad'u wa la yustajabu lana. Kenapa kok kita sudah berdoa tapi kok kita nggak dikabulkan doa kita? Itu komplain dari masyarakat pada waktu itu. Kan kita juga sering kan? Loh, kan Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Firman Allah dalam Al-Qur'an, berdoalah kepadaku astajib lakum, niscaya aku Allah akan kabulkan. Tapi kenapa? Malana nad'u wa la yustajabu lana. Kenapa kok kita sudah berdoa kan tapi nggak dikabulkan? Gitu kan? Apa sebenarnya, apa yang jadi masalah? Gitu kan? Mendengar pertanyaan itu, Ibrahim bin Adam sempat tertegun sebentar, sampai kemudian beliau mengatakan yang sangat fundamental. Ini banyak sekali kita temukan dalam kajian-kajian tentang keislaman. Beliau mengatakan begini, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Karena hati kamu sudah mati dengan 10 hal. Hati kalian wajar aja kalau doa-doa kamu nggak dikabul oleh Allah, karena hati kamu sudah mati dengan 10 hal katanya. Saya nggak pengen membahas 10 hal ini karena panjang ya, karena nanti ada materi yang lain lagi insya Allah. Tapi di dua yang pertama atau yang kedua punya begini, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatah.
Yang pertama, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa lam tu'addu wa taraktum sunnatah. Kamu mengklaim bahwa kamu cinta Rasulullah, akan tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Jangankan melaksanakan sunnahnya, kadang-kadang mau denger aja nggak mau. Buktinya nggak mau apa? Nggak ada agenda dalam kehidupan kita yang kita sisihkan sedikit aja untuk sekedar apa sih pesan Rasulullah. Sementara kalian mengklaim kalau kalian cinta dengan Rasulullah. Ini yang jadi masalah. Sekali lagi, kalau yang pertama bunyinya araftumullaha walam tu'addu haqqah. Engkau mengatakan bahwa engkau mengetahui dan engkau bersyahadat la ilaha illallah, akan tapi engkau belum melaksanakan hak-haknya Allah. Kita introspeksi, wah bener, ya Allah, rupanya 24 jam sehari itu kalau kita hitung-hitung yang benar-benar memang kita niatkan lillahi ta'ala itu ternyata seringkali sangat kecil porsinya. Sisanya apa? Terjebak dengan rutinitas yang kadang-kadang kita lupa untuk menyertakan Allah di situ. Ya, jalan-jalan. Padahal kalau kita bisa menyertakan niat, ya Allah, ini jalan-jalan fungsinya adalah untuk menguatkan kehidupan bersama dengan keluarga. Dan Allah suka seperti itu. Kita niatkan bismillah, laksanakan. Wah, niat lagi, ya Allah, ini saya mau ikut pengajian. Ya. Niatnya adalah cari ilmu, silaturahim, nguatin yang lainnya agar bersemangat dan seterusnya. Masya Allah, berapa pahala itu dapat. Jadi begitu pentingnya kita menyertakan niat-niat baik dalam semua aktivitas kita. Akan tetapi syaitan nggak pernah tinggal diam. Sekali lagi, syaitan tidak pernah tinggal diam. Makanya seringkali jangankan untuk yang nyata-nyata sudah amal kebaikan ibadah, sholat misal begitu ya. Sholat saja yang kita lakukan, yang nyata-nyata kita sudah niatkan, begitu sudah sholat Allahu Akbar kadang-kadang blank. Iya kan? Pasti blank gimana? Tahu-tahu kok loh sudah amin. Lupa kita mengikuti bacaan-bacaan imam. Kenapa? Karena setan bisa mengambil konsentrasi hati kita, kemudian nggak tahu apa yang disibukkan, tahu-tahu loh, kok udah tahiyat. Itu kita nyata-nyata sedang dalam kondisi beribadah, mahdoh. Apalagi dalam kehidupan yang sifatnya itu sangat umum, ya. Setan lebih mudah lagi untuk mengesampingkan kondisi hati kita. Sehingga kadang-kadang ada benar ungkapan Rasulullah, yusbihu mu'min kafiran wa yumsi mu'minan wa yumsi kafiran. Jadi ada seseorang yang dia itu pagi-paginya beriman, tapi untuk sore harinya udah kafir lagi. Kenapa? Karena syaitan tidak pernah berhenti untuk apa? Untuk memalingkan seorang mukmin agar tidak tetap dalam kondisi istiqomah. Makanya begitu penting kita bikin terminal-terminal dari terminal satu ke terminal yang lain, satu pekan. Untuk apa? Untuk kembali merefresh mafahim kita, pemahaman kita. Yang kali boleh kendor-kendor, kenceng-kencengin lagi nih. Ya Allah, bener. Satu pekan itu begitu luar biasa. Polutannya sangat banyak melekat dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak hati-hati, mungkin kita ngerasa aman-aman. Padahal orientasi hidup kita sudah 0,01% bergeser dikit. Terus nggak terasa sangat halus sekali, tahu-tahu ya Allah sudah mulai nggak nyaman kalau kita itu ikut pengajian. Nggak nyaman kalau kita dekat-dekat ke musola. Nggak nyaman, pengennya itu santai di rumah. Contoh yang paling sederhana adalah kalau lama kita nggak jamaah di masjid, ya, itu kemudian kita nggak lawan, itu menjadi kemudian ke masjid itu agak berat. Tapi kalau sudah mulai terbiasa, kita jaga, itu ringan. Makanya istiqomah itu penting. Istiqomah penting. Pengajian juga begitu. Pengajian sebisa mungkin dijaga kontinuitasnya. Kenapa? Kalau sekali, dua kali, tiga kali udah putus, itu kemungkinan untuk kita bisa menjaganya lagi agak berat. Tapi begitu udah berjalan, lebih ringan. Kalau dulu kawan-kawan yang belajar di ilmu eksakta ya, itu ada teori Newton kalau nggak salah. Teori Newton itu mengatakan, kalau Newton ketiga, mengatakan bahwa sesuatu itu dia akan berupaya untuk mempertahankan pada posisi awalnya. Gitu. Contohnya, kalau kita lagi naik kereta api, kenceng gitu kan 100 km per jam, tiba-tiba berhenti mendadak, maka doyong. Kenapa? Karena memang mempertahankan posisi awalnya gitu loh. Kita juga begitu, kalau kita sudah berjalan running, maka kontinuitas penting kita jaga, istiqomah kita jaga. Kenapa? Itu energi tambahan buat kita, akan memudahkan kita. Tapi begitu sudah berhenti sebentar ya,
Ini untuk bisa bangkit lagi bisa, akan tapi butuh effort yang lebih. Baik. Ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati apa yang Rasulullah perintahkan. Nanti kita silakan dibuka di Quran surat 24 ayat 51, Quran surat 5 ayat 7 atau surat 4 ayat 115. Ya, banyak nih. Di antara yang saya sampaikan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Merupakan satu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi bahwa seorang mukmin ketika ingin menjadi seorang mukmin yang baik, maka dia tidak bisa tidak kecuali mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ijtinab manaha anhu, atau menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atahu fakhuduhu wa manahahu anhu fantahu. Ini di surat 59 ayat 7 ya. Kita langsung baca biar kita langsung tahu bagaimana Allah menegaskan bahwa ternyata seorang mukmin dia diminta untuk menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat 59 itu adalah surat As-Saff. Ayatnya ayat yang ke-7. Bunyinya begini. Ya. Surat 59 benar. Ayatnya ayat yang ke-7. Nah, bunyinya adalah yang poin tentang perintah menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, ya. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah fakhuduhu, maka ambil itu, laksanakan itu. Wa manahakum anhu, dan apa-apa yang Rasulullah larang kepada kalian fantahu, maka jauhilah. Ini adalah salah satu penjelasan Allah dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Al-Hasr itu surat yang ke-59 ya. Wa ma ya atakumur rasul, apa yang Rasulullah perintahkan maka ambil, laksanakan, dan apa yang dilarang jauhilah. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, kecuali kalau kita nggak harus baca-baca, pelajari. Ya, kalau misal kita tidak baca, kita merasa ya sudah kayaknya aman-aman saja. Padahal ternyata setelah kita baca banyak sekali perintahnya, banyak sekali larangannya, gitu kan. Benar ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu, yang sungguh-sungguh orang yang takut pada Allah itu siapa? Al-ulama, orang yang mengetahui. Ulama itu nggak mesti orang lain. Kita juga bisa jadi ulama. Ulama itu artinya orang yang mengetahui. Jadi kalau orang yang tidak tahu kayaknya aman-aman aja. Perasaan saya sudah kok, saya sudah sholat, saya sudah ini. Padahal masih banyak sekali perintah-perintah Rasulullah, masih banyak sekali hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, kalau orang yang mengetahui dengan membaca, mempelajarinya, kemudian dia melaksanakannya, makanya benar ketika Allah menegaskan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Dan sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dengan takut sebenarnya itu adalah mereka yang ulama, mereka yang mengetahui. Baca-baca, ikut kajian, pengajian gitu kan, tambah ilmunya, oh iya, ternyata boleh begini, boleh begitu, atau harus begini, harus begitu. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi kalau orang nggak tahu kayaknya aman-aman saja. Aman-aman saja ya. Kalau kemarin ilustrasinya itu orang yang sudah nyata-nyata sakit gitu kan, tapi kan dia nggak tahu kalau dia sakit, ya udah dia makan apa saja. Tapi begitu dia tahu bahwa dia sakit, oh ternyata kalau agar dia bisa bertahan lebih lama lagi hidup, maka dia harus menjaga ini gitu kan. Seperti itu. Baik, berikutnya la na'budullaha illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi sekali lagi ini penting buat kita. Silakan nanti dibuka di Quran surat 4. Quran surat 4 itu adalah surat An-Nisa ayat 80 itu menegaskan begini bunyi ya. Sebagai penjelasan bahwa kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-80 itu bunyinya begini. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang menyimpanginya, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah aku perintahkan untuk menjaga dan melindungi mereka.
Artinya apa? Kalau kita pengen mentaati Allah, maka cara mentaati Allah harus sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang banyak tuh, emang ada kita itu beribadah kepada Allah akan tapi nggak mengikuti contohnya Rasulullah. Ada. Contohnya apa? Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa, ya berpuasa. Baik, orang dia merasa kuat, wah saya kan kuat. Ya, saya merasa kuat, sanggup. Kalau cuma segala puasa Senin Kamis terlalu ringan buat saya. Akhirnya dia puasa wisol namanya. Apa itu puasa wisol? Wasolah itu artinya nyambung. Wisol puasa yang nyambung, terus nyambung. Atau yang disebut dengan istilah puasa dahar. Ya. Puasa dahar itu pokoknya nggak ada buka-bukanya, terus nyambung puasa. Nah ini maksudnya beribadah, akan tetapi tidak dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti ini sesuai dengan penjelasan Rasulullah, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru di luar apa yang telah dituntun oleh Rasulullah, maka sesungguhnya walaupun niatnya itu untuk ibadah, dia tertolak. Sekali lagi, dia tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin beribadah harus sesuai dengan contoh yang telah disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah dalam kajian usulul fiqh, ya, dasar-dasar untuk memahami fikih itu ada satu bunyi begini. Al aslu fil ibadat tawakuf. Asal hukum kita beribadat itu nggak boleh mengada-ada, artinya berhenti sesuai dengan ketentuan. Kalau dibolehkan baru kita melaksanakan. Contohnya puasa, ya sudah, puasa kita nggak bisa ngada-ngada kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oh ada puasa Senin, Kamis, puasa nanti hari Arafah, puasa segala macamnya. Kalau kemudian dia ngada-ngada, kalau dia pengen, wah saya sanggup lebih dari itu, dia puasa terus. Saya nggak mau menikah, saya kuat. Ini menyalahi sunat. Saya tidak, jangankan cuma sepertiga malam terakhir, saya nggak tidur nggak ada masalah, nggak tidur terus dia. Nah ini semuanya salah semuanya. Kenapa? Karena menyimpang dari ketentuan yang sudah digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya lagi, dia ngada-ngada, misal nih, apa namanya tuh, sholat subuh, kita bangun fresh, udah jangan cuma 2, tambah lagi jadi 3. Nah, ya kan? Ini berarti na'budullah, ya, bi ghairi masyara', kita beribadah kepada Allah dengan cara yang di luar apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, hari ini ya telah aku sempurnakan ya untukmu agamamu dan aku sudah ridho Islam menjadi agama kalian. Jadi Islam yang telah datang dari Rasulullah ini sudah lengkap. Itu sudah sempurna. Oleh karena itu kalau kemudian orang datang setelah Rasulullah meninggal, wafat, nambah-nambah, oh sekarang sholat subuh ganti. Tidak, 2. Sekarang karena alhamdulillah gizinya sudah bagus, jadi 4. Salah. Oh misal kemudian, oh kita kalau mau lebih dekat ke Rasulullah, ke Allah, doa kita dikabulkan, kita punya kekuatan tambahan, kita harus semedi di goa. Ya kan? Bertapa di goa, kemudian melakukan ritual-ritual, harus bawa ayam macam-macam gitu kan. Nah semuanya tertolak karena nggak pernah itu ada dalam ajaran al-Islam. Ini kan masalah syirik ya. Ya tadi sekali luar biasa nih sekarang nih, banyak orang-orang kemudian mengatasnamakan seolah-olah pakai doa-doa gitu kan. Padahal ternyata kalau kita kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah penjelasan Rasulullah itu sama sekali tidak ada. Ini penting. La na'budullah illa bima syara'. Kita tidak beribadah dalam agama ini kecuali dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau sudah kita pahami yang 4 itu, bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya 4 haknya. Yang pertama, apa yang dikatakan itu dibenarkan, apa yang diperintahkan itu ditaati, apa yang dilarang itu dijaga, dan kemudian segala macam peribadatan kepada Allah itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah beliau contohkan. Maka berikutnya wajibuna nahwar Rasul, kewajiban kita kepada Rasul bagaimana? Ya, setelah 4 hal itu menjadi satu hal yang mau ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, maka berikutnya adalah kewajiban kita kepada Rasul itu apa? Ya. Agar kemudian nanti, masya Allah ya, ini ada hadisnya sangat bagus sekali. Saya pertama kali mendengar hadis ini nggak sengaja. Dulu ketika masih di Kairo, masih belajar gitu,
nggak sengaja. Biasanya kalau di Kairo dulu itu kita naik bis ya. Waktu itu kalau nggak salah mau kuliah atau apa gitu. Duduk bisnya bis 3/4 itu. Itu diputar radio ya, radio gitu. Di radio itu ada program tentang kajian hadis. Nah, hadisnya tentang masalah syafaat. Hadis tentang syafaat. Jadi Masya Allah, begitu mendengar itu hadis luar biasa. Ceritanya adalah tentang syafaat. Bagaimana itu? Bahwa nanti ketika hari pembalasan itu kondisi sangat mencekam sekali. Kadang-kadang mungkin orang mengatakan, maksudnya gimana mencekam itu? Ya Allah, jangan merasa jauh dari kondisi seperti itu. Kalau kita pengen melihat, mendekatkan pemahaman kita, coba buka YouTube, buka tentang tsunami Aceh. Bagaimana suasana chaos yang luar biasa, ya kan? Ketakutan yang luar biasa. Ternyata mungkin kita sekarang agak susah membayangkan kan? Membayangkan sampai matahari didekatkan, bumi dibelah segala macam, susah membayangkannya. Tapi kemudian kalau kita ngelihat fenomena alam yang sudah terjadi, oh ternyata mudah sekali bagi Allah membalikkan semuanya gitu loh. Saya masih ingat tahun 2004 kalau tidak salah, ketika gempa bukan gempa, ketika letusan gunung Merapi di Jawa Tengah ya. Wah luar biasa kondisinya, semua ketakutan gitu kan, awan panas menerjang itu. Tahun 2019, nah kantor tuh sempat kemarin yang kita obrolkan Pak Ferry, lavatur ke puncak gitu kan, melihat bagaimana bekas-bekas uap panas ya, kalau orang bilang wadus gembel ya, itu menerjang kampung, menerjang binatang, motor yang kena, tinggal kerangkanya hancur semua, kering semuanya. Ada di atas Gunung Merapi itu ada museumnya di sana. Kita bisa melihat ya Allah, kuasa Allah itu dahsyat sekali. Artinya benar ketika Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ketika hari pembalasan itu kondisi sangat mencekam semuanya. Pada waktu itu semua mencari perlindungan. Kata dalam hadis dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka hari ini yang murkanya itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya paling murka di situ. Semua orang pada waktu itu membutuhkan perlindungan. Sampai kemudian datang Nabi Adam, minta perlindungan, minta syafaat. Kata Nabi Adam, wallahi hari ini adalah hari yang sangat menakutkan. Allah tidak pernah marah seperti ini sebelumnya. Saya tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Datanglah ke Nabi berikutnya. Terus Nabi berikutnya mengatakan yang sama, sampai terus Nabi berikutnya, sampai akhirnya datang ke Rasulullah Muhammad SAW. Hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat, memberikan perlindungan. Gitu kan? Makanya agar kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW di hari yang sangat mencekam. Bayangkan kalau misalnya kayak seperti tsunami dan kita dalam kondisi yang bisa membayangkan orang-orang yang di situ ya, tidak ada yang bisa menolong pada waktu itu kecuali kalau kita bayangkan bagaimana hari jaza nanti ya, hari pembalasan itu, Rasulullah saja yang bisa. Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah saja yang bisa. Makanya ya Allah, andai kata kita bisa termasuk orang yang dicintai Rasulullah. Dengan cara apa? Melaksanakan hak-hak Rasulullah, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Inilah yang akan kita bahas berikutnya. Yang pertama, al-imanu bihi. Al-imanu bihi atau mengimaninya. Mengimaninya, meyakininya, tidak ragu-ragu lagi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah maka sesungguhnya itu adalah perkataan bukan dari nafsunya, akan tetapi in huwa illa wahyun yuha, itulah wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali agar kita mendapatkan cintanya Rasulullah adalah kita mengimani apa yang disampaikan. Nanti silakan dibuka di Quran surat 61 ya. Quran surat 61 itu di ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Sangat menarik. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam ayat yang ke-10 itu bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Itu ayat yang ke-10. Hai orang-orang yang beriman, hal adullukum, pengen enggak kata Allah? Pengen enggak aku tunjukkan kepada kalian? Adullukum ala tijarah, ditunjukkan apa? Kata Allah, pengen enggak kalian aku tunjukkan tijarah ya, perniagaan, perdagangan, bisnis. Kita pengen dikasih tahu kan ke orang sekarang kan biasanya orang-orang yang mereka itu pengen ya punya jiwa bisnis lah. Kalau ada momen-momen kesempatan peluang-peluang itu luar biasa, pengen sekali. Wah ini ada informasi tentang bisnis, dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencari tahu. Kenapa? Karena semangat, ada profitnya.
Nah ini Allah menegaskan dalam surat As-Saff ayat ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hal adullukum, pengen nggak? Saya tunjukkan. Tunjukkan apa? Ya, ala tijaratin tunjikum, bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Waduh, kalau kita sekarang kan dengan dapat informasi yang seperti itu, apalagi yang menyampaikan orang-orang yang terpercaya, gitu kan? Wah, cepet kita. Apa nih? Investasi di mana nih? Tentang apa nih? Profitnya seberapa gitu kan? Allah menegaskan, ala tijaratin tunjikum, bisnis yang sangat menguntungkan, bahkan bisa menyelamatkan kalian. Tunjikum itu, naja itu artinya menyelamatkan. Tunjikum, bisnis ini menyelamatkan kalian, mengamankan posisi finansial kalian. Kalau bahasa bisnis sekarang, ya. Ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Cuman Allah menegaskan ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah kalian ingin aku tunjukkan tentang peluang bisnis yang bisa memberikan keselamatan kepada kalian dari azab yang sangat pedih? Coba. Ini kan ayat ini pernah kita dengar akan tapi lewat. Bacanya nggak dengan hati. Ya Allah, apa kira-kira ini bisa mengamankan kita? Mesti kan begitu kan? Ya. Kalau kita punya sense of business kan, apa nih peluangnya? Kan? Baik. Ayat berikut yang ke-11, ternyata bisnis yang dimasukkan oleh Allah untuk mengamankan posisi kita di hari akhir itu adalah tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi kewajiban yang pertama itu adalah al-imanu bihi. Ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu mau berjuang di jalan Allah. Di antara berjuang di jalan Allah adalah memakmurkan masjid dan musola. Itu bagian dari mujahadah. Bagian dari mujahadah. Dibangun fisik musola dan masjidnya, tapi lebih penting lagi dibangun makmur untuk menebarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan utama dibangunnya tempat beribadah, musola atau masjid, yaitu untuk apa? Untuk menjadi jembatan, kubri apa? Bridge, apa itu? Risalah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, mau diteruskan kepada umat ini. Ya, baik. Tu'minu billahi wa rasulihi, ya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kamu mau berjuang di jalan Allah dengan apa? Dengan amwal dan anfus, dengan harta kalian dan dengan diri kalian atau jiwa kalian. Jadi mau kalau kita pengen aman, pengen berbisnis dengan Allah agar aman posisi kita di hari akhir nanti itu, maka syaratnya kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, berarti mentaati perintah Allah dan Rasulnya, kemudian mau berjuang di jalan Allah dengan menggunakan harta dan jiwa kita atau diri kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini adalah bisnis yang lebih menguntungkan buat kalian andai kata kalian mengetahuinya. Itu adalah penegasan Allah SWT. Yang kedua, mahabbatuhu, ya, mencintainya. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi hak Allah atau kewajiban kita adalah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kita mencintai? Ini penting. Kalau kita membaca sirah Rasulullah, sirah itu perjalanan hidup Rasulullah, rasa cinta itu akan muncul. Kenapa? Luar biasa. Sosok seorang Muhammad itu panutan yang luar biasa. Beliau mau ngumpulin apa aja bisa. Mau hidup mewah seperti saat ini bisa, semuanya bisa. Punya istana bisa. Mau punya, kenapa? Karena rampasan perang yang begitu banyak itu beliau punya hak seperlimanya. Kalau misal rampasan perangnya itu sekian miliar, seperlimanya itu hak halal beliau. Tapi kan nggak dipakai itu sendiri oleh beliau. Makanya diceritakan dalam hadis itu, dalam sirah itu, beliau sampai rela tidurnya di tikar. Kalau sekarang kita pakai masker, karena kelamaan pakai masker udah ngecap di sini kan. Nah ini tidur di tikar, akhirnya ngecap di sini. Bayangkan seorang pemimpin yang luar biasa, sangat mulia seperti Rasulullah. Kalau dia mau masalah dunia saja, maka semuanya bisa. Semuanya bisa. Jangankan rumah yang mewah, semuanya bisa. Dari mulai harta, kekayaan, kekuasaan, pengaruh di masyarakat, perempuan, wanita, dia akan dapatkan semuanya. Tapi Masya Allah, dia cinta dengan umat ini. Dan dia berusaha untuk wafa, memenuhi janjinya kepada Allah untuk menjadi utusan Allah. Maka dia tinggalkan semuanya itu. Rela malam-malam, sudah diampuni oleh Allah.
sepertiga malam terakhir beliau rela bangun sampai subuh. Untuk apa? Tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya bengkak. Kira-kira sudah bukan dunia lagi yang menjadi orientasi hidupnya, akan tetapi bagaimana mengamankan posisi di akhirat nanti. Ya Allah, ini ada seseorang yang berkorban untuk kita, menjadi contoh untuk kita. Memudahkan kita, oh ternyata seperti itu dalam menyikapi hidup ini. Kalau saja beliau mau, ya sudah perlu diampuni, ngapain lagi? Tapi beliau masih mempertahankan puasa Senin Kamis dijaga. Qiyamulailnya nggak pernah berhenti, ya kan? Kemudian tidak kemudian menggunakan harta yang menjadi haknya rampasan perang itu untuk kepentingan sendiri. Dibangunlah rumah yang mewah, ya, kemudian segala macam fasilitas, enggak. Kenapa? Karena pengen, kalau itu dilakukan oleh beliau, susah kita sekarang untuk mencari contoh. Susah mencari contoh, tapi ternyata Masya Allah, beliau sayang kita. Sehingga sekarang kita mudah, ya Allah, ternyata seperti itu kita harus menyikapi dunia ini. Tidak haram, akan tapi jangan sampai kemudian dunia itu masuk di hati kita. Karena kalau sudah sampai di hati kita, susah kita untuk meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan itu untuk kemudian kita bisa orang itu kalau dia kenyang biasanya susah ibadahnya. Sekali lagi, kalau orang kenyang susah untuk ibadahnya. Tapi kalau dia lapar, insya Allah akan lebih mudah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beda ya, lapar dan kelaparan ya, beda ya, beda. Baik. Jadi mahabbatuhu nanti semoga semakin makmur musola kita semakin bisa ada momen-momen untuk bisa mengkaji tentang sirah Rasulullah. Sejarah perjalanan hidup dari mulai lahir beliau pelan-pelan sampai beliau itu menginjak remaja, bagaimana Allah menjaga beliau pada waktu itu, ya. Ada kisah luar biasa bagaimana Allah menjaganya. Jadi waktu itu beliau seperti pemuda-pemuda yang lainnya sebelum masa-masa diangkat menjadi Rasulullah, ya. Beliau pada waktu itu sempat pengen melihat kalau sekarang itu konser-konser, ya. Pada zaman Arab itu ada juga akan tapi ternyata Allah jaga. Sudah di tempat itu aku tidur saya sampai kemudian selesai, nggak sempat melihat lagi karena Allah jaga sedemikian rupa. Itu nanti akan kajiannya akan kita dapatkan dalam kajian sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai menganjak atau usia balik, kemudian remaja, kemudian mulai berbisnis dengan Khadijah sampai kemudian menikah, diangkat menjadi Rasul, seterusnya sampai perangan terakhir menghembuskan nafas terakhir, semuanya penuh dengan inspirasi. Dan kalau kita kaji itu, insya Allah muncul rasa kecintaan itu. Kita biasanya kalau berinteraksi dengan orang dan kita bisa merasakan orang ini tulus berkorban untuk kita, muncul rasa sayang kita ke dia. Rasa suka kita ke dia. Ini kalau kita baca, kita pelajari, ya Allah, terasa betul bagaimana Rasulullah sangat sayang kepada umat ini. Yang muncul rasa sayang kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kewajiban kita ta'zimuhu. Ta'zimu itu atau mengagungkannya. Makanya kemudian tidak boleh sembarangan kita membuat karikatur, membuat hal-hal yang itu tidak merepresentasikan oleh atau pada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Sehingga sampai sekarang kita mensepakati bahwa Rasulullah SAW tidak direpresentasikan dalam bentuk gambar-gambar segala macamnya, simbol-simbol, hanya tulisan Muhammad SAW. Kenapa? Karena khawatir mengurangi hak beliau yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Silakan dibuka dalam surat 48, ya. Surat 48 itu adalah surat Al-Fath. Di ayat yang ke-7 sampai 9 nanti akan bisa dibaca. Kalau ada kesempatan di rumah, ya, silakan dibuka. Tapi penting sekali. Bunyinya begini. Ayat yang ke-7-nya. Walillahi junudus samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah itu memiliki pasukan yang ada di langit dan yang di bumi. Wa kana Allahu azizan hakimah. Dan sesungguhnya Allah itu sangat
mulia dan sangat bijaksana. Inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ayat ke-9-nya itu adalah perintah agar kita mengagungkan. Jadi litu'minu billah, agar engkau beriman kepada Allah, wa rasulihi dan pada rasulnya, wa tu'azziruhu, kemudian wa tuwaqqiruhu dan menghormatinya, mengagungkannya, wa tusabbihuhu dan kamu kemudian bertasbih baik pagi maupun petang. Jadi ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa memuliakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kenapa sih kita harus mulia? Ini perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah udah nggak ada lagi. Sami'na wa ata'na, kami taat dan kami melaksanakan. Jangan sampai seperti yang tadi kita baca dalam salat subuh itu. Ada di antara kita yang sami'na wa hum la yasma'un. Kami taat ya Allah, akan tapi pada dasarnya sebenarnya mereka tidak taat. Itu disindir oleh Allah. Banyak orang seperti itu. Jadi sekali lagi mengagungkannya. Yang keempat kewajibannya setelah kita mengagungkan, nggak cuma mengagungkan saja, tapi nusratuhu wa ta'ziruhu, menolongnya. Kalau misal ada pihak-pihak yang mereka itu melecehkan Rasulullah, karena kan kalau perintah mengagungkan berarti kalau misal ada pihak-pihak yang tidak mengagungkan berarti kan melecehkan. Maka perintah kewajiban seorang mukmin berikutnya adalah nusratuhu wa ta'ziruhu, menolong dan membelanya. Bagaimana itu menolong dan membelanya? Nanti dibaca di surat firman Allah di surat yang ke-9. Surat yang ke-9 itu adalah ayat yang ke-40 ya. Surat ke-9 itu surat Taubah. Ayat yang ke-40 itu bunyinya begini. Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi ala tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladziina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya wallahu azizul hakim. Allah memerintahkan illa tansuruhu, dan hendaknya kalian membela dan menolong Rasulullah SAW. Kalau ada yang melecehkan, maka kewajiban kita untuk menolongnya. Nah sekarang ini kan ada pihak-pihak yang mulai nih berani-berani nih melecehkan Rasulullah. Maka kalau kita seorang mukmin dan kita diam, ya kita diam, berarti ada satu kewajiban yang harusnya kita laksanakan belum kita laksanakan. Ya. Nanti akan kita bahas apa itu bentuk pertolongan kita, apa bentuk pembelaan kita. Banyak yang bisa kita lakukan. Ulama sudah memberikan contoh-contohnya gitu ya. Baik, mahabbatu man ahabbahu. Kewajiban yang kelima adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah mencintai sesuatu atau ada orang-orang yang golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah, maka kita pun wajib untuk mencintai golongan-golongan. Maksudnya itu kelompok-kelompok. Misal Rasulullah mencintai orang-orang fakir, fuqara dan masakin, orang yang miskin, orang yatim. Maka kewajiban kita juga untuk mencintai orang-orang fakir, fuqara dan orang-orang yatim. Maksudnya begitu. Siapa-siapa, golongan-golongan apa yang dicintai Rasul, maka kita pun wajib untuk mencintai. Nanti saya akan buka sendiri ya di surat yang ke-48 ayat 9. Kemudian yang berikutnya kewajibannya adalah ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnahnya. Maksudnya menghidupkan sunnahnya adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah ternyata di antara sunnah-sunnah atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah itu adalah kalau sudah mulai terbit matahari, salat duha. Kalau nanti menjelang zuhur, panas terik matahari, ada yang namanya sholat 2 rakaat menjelang zuhur. Itu orang udah pada mulai lupa kan? Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita bisa menghidupkan kembali sunnahnya Rasulullah atau hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah, maka pahalanya luar biasa. Ada kajian hadisnya tentang masalah itu ya. Intinya adalah ihya'u sunnati. Kita menghidupkan apa yang menjadi kebiasaannya Rasulullah Muhammad SAW. Menjadi penting untuk kita buka-buka lagi. Dulu itu kebiasaan Rasulullah apa ya? Oh, beliau kebiasaannya adalah misal menjaga siwak. Nggak mesti harus siwak. Bisa kalau sekarang kita menjaga sikat gigi, ya. Masya Allah, itu kebiasaan Rasulullah. Kalau kita niatkan ya Allah, ini kan Rasulullah mencontohkan seperti ini, maka dapat pahala kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sunnah-sunnah itu bisa diartikan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW. Yang berikutnya iksarus sholawat, memperbanyak sholawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Perbanyak. Kenapa? Dalam satu riwayat dikatakan, kama qala Rasul, kalau kita membaca sholawat itu sampai ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah gitu loh. Oleh karena itu, ya lagi kita ini dari musola nih. Dari musola sampai ke rumah kita. Ada 1-2 menit kan. Daripada kita bengong, kita mikir macam-macam. Kita coba basahi lidah kita, bibir kita dengan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sangat mudah, sederhana, nggak berbiaya. Tapi kalau kita lakukan, masya Allah, efeknya sangat luar biasa. Efeknya sangat luar biasa. Berikutnya adalah ittiba'u manhaji, mengikuti manhajnya. Manhaj itu adalah jalan hidupnya. Jadi Rasulullah ternyata tadi kita sudah sampaikan, beliau memberikan contoh kepada kita memilih. Jangan salah ya, Rasulullah itu kemudian beliau meninggalkan dunia semua, enggak. Ontanya Rasulullah itu mahal sekali. Tapi onta itu memang dipakai untuk perjalanan ketika peperangan beliau. Jadi kalau dijual itu sangat mahal. Kalau sekarang mungkin miliaran lah gitu, miliaran gitu. Tapi bukan untuk dunia, untuk sarana perjuangan beliau, gitu loh. Kalaupun kita punya mobil yang bagus, kita punya rumah yang bagus, nggak ada masalah. Tapi jadikan itu bukan untuk sekedar hanya kenikmatan dunia saja, akan tapi sebagai sarana kita untuk lebih mudah untuk menjalankan perintah Allah. Contohnya begini, jangan disalahkan, kan hanya di klaster saja, Ngapain kamu sholat pakai mobil? Jangan salah, kalau kamu sholat pakai mobil itu ternyata bisa melawan malas dia. Itu paling luar biasa. Ya daripada kamu pakai mobil, jadi semangat. Ini ke musola karena ada orang-orang udah jauh, kalau jalan kaki juga jauh, kalau pakai motor juga agak masuk angin segala macam. Kenapa nggak digunakan mobilnya? Kan punya mobil, dikasih dari Allah mobil. Pakai mobilnya untuk ibadah agar melawan malesnya. Jadi nggak ada alasan lagi. Pakai mobil, dikasih dari Allah rezeki mobil kok. Pakai mobilnya. Jangan sampai nanti dikatakan orang, ya Allah, ridho nas ghayatun la tudrak. Untuk mencari ridho orang itu nggak akan pernah terjadi. Ada aja ucapan orang, nggak ada urusan kita. Yang penting urusan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terjaga sholatnya. Ya sudah, pakai mobil, pakai. Kalau misal memang dia nggak bisa pakai jalan kaki atau pakai motor untuk melawan. Waduh, tapi kan ada BBM-nya. Ya kan kita lillahi ta'ala. Jangankan untuk yang lebih dari itu, ini kan berkorban, ya. Kan dikatakan tujahiduna fisabilillahi bi'amwalikum wa anfusikum. Kan tadi kita sudah bahas ayatnya bahwa orang-orang yang mereka itu akan mendapatkan bisnis yang aman tadi itu adalah mau berjuang di jalan Allah dengan amwal dan dengan anfus. Jadi kalau misal kita agak malas-malesan, ya sudah pakai mobilnya untuk ke masjid, ke musola. Agar apa? Agar mudah, gitu loh. Kalau misal panas nggak jadi panas, kalau misal hujan nggak jadi hujan, dan seterusnya. Fasilitas yang diberikan oleh Allah itu adalah halal, akan tapi jangan sampai hanya untuk kenikmatan dunia saja, tapi untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat dulu ketika di Kairo juga ada seorang bisnismen orang Mesir. Dia punya bisnis properti. Bisnis propertinya nggak cuma di Mesir, akan tapi di beberapa negara Afrika, termasuk di Qatar, di negara-negara Afrika, di Sudan, ya. Kebetulan waktu itu rumahnya itu dengan masjid agak cukup jauh, sekitar kurang lebih ya mungkin ada 500 meter lah. Jadi kalau dibayangkan kalau misal jalan kaki agak ribet. Kalau di luar negeri itu sangat jarang, di tempat kami ya itu sangat jarang motor, ya, motor. Kenapa? Karena iklimnya ekstrim, panas-panas sekali, dingin-dingin sekali, gitu. Makanya jarang motor. Akhirnya apa? Ini orang senantiasa ke masjid pakai mobil. 5 waktu itu pakai mobil, gitu loh. Bukan apa-apa. Kenapa? Kalau dia mengatakan kalau dia nggak pakai itu jadi malas nanti, karena jauh 500 meter. Gitu. Pakai mobilnya. Insya Allah setiap liter bensin yang dipakai ke masjid itu semua akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang namanya gratis kalau kita jual beli dengan Allah. Pasti. Baik. Jadi ittiba manhaj yang terakhir, warasatu risalatihi, mewarisi risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya surat yang ke-48. Ayatnya 28. Itu bunyinya begini. Yang terakhir ya.
Yang ke-28 itu bunyinya huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya itu Muhammad bil huda, dengan hidayah, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhirahu ala dini kulli, untuk bisa kemudian memunculkan mana itu yang hak dan yang batil, ya. Wa kafa billahi syahida, dan sesungguhnya cukuplah Allah itu sebagai saksi. Artinya apa? Kalau kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW, maka kewajiban kita adalah mewarisi risalahnya, meneruskan risalahnya. Di antara meneruskan risalahnya adalah saat pagi ini kita kembali terus mengkaji apa sih pesan-pesan yang telah dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga apa yang kita pahami ini terus tersampaikan kepada semua orang. Kemudian nanti orang lain menyampaikan kepada orang lain. Jadi warisan ini terus terjaga sampai generasi dan generasi berikutnya. 1.500 tahun, 1.400 tahun ternyata alhamdulillah sampai ke kita risalah itu terus bisa tersampaikan, dan semoga akan terus kita menjadi bagian yang mengantarkan risalah itu pada generasi-generasi berikutnya, pada anak-anak kita menjadi mengerti tentang agama, menjadi anak yang solehah. Terus mereka juga akan meneruskan kepada anak-anak mereka, cucu kita, sampai terus kita menjadi mata rantai menyambung warisan dari Rasulullah Muhammad SAW berupa apa? Berupa ajaran al-Islam ini. Wallahu alam, masya Allah, inilah bagian-bagian yang penting untuk kita ketahui. Ternyata banyak kewajiban yang harus kita lakukan pada Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga endingnya adalah kita bisa muncul rasa kecintaan pada Rasulullah. Dan kalau itu terjadi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Dan kalau kita dipersaksikan oleh Allah mencintai Rasulullah, luar biasa. Walaupun mungkin kita hanya orang-orang biasa, akan tapi karena ada rasa cinta kita Rasulullah, kita nanti di akhir akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sangat luar biasa, dengan Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat-sahabat yang luar biasa, para ulama-ulama yang luar biasa. Kenapa? Karena berkah rasa cinta kepada Rasulullah yang ada dalam diri kita. Semoga Allah mudahkan kita. Pada akhirnya kita berdoa, Allah senantiasa memberikan hidayah untuk hari-hari kita ke depan, insyaallah. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.